Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Doa akan baca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazala. Allahumma azim raghbati fihi waj'alhu basari wa shifaan fi sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Baiklah, mari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wattaba'u. Sudah ketemu ayatnya? Lan podo anut sapa al-yahud atau farikun atau alladzina utul kitab tuh. Farikun minal ladzina utul kitab. Anut ma ing perkara tatlu kang padha maca ing ma asyayatinu sapa pira-pira syaiton. Asyayatinu sapa pira-pira syaiton ala mulki Sulaiman ing atase zamane uta zamane kerajaan Nabi Sulaiman. Ala mulki Sulaiman ing atase zamane kerajaane Nabi Sulaiman. Wa ma kafara lan ora kufur. Wa ma kafara lan ora kufur Sulaimanu sapa Kanjeng Nabi Sulaiman. Bon maknanya? Ada yang ketinggalan? Ini kembali kita dikasih informasi atau diberi penjelasan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya kelompok orang-orang yang dikasih kitab oleh Allah
itu ada yang sengaja melempar. Nabadha fariqun minalladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim. Kitabnya Allah dilempar begitu aja di belakang mereka. Mereka nggak mau pakai prokes ilahi gitu loh. Prokes ilahi dinistakan. Kitab Allah dihina-hina. Kemudian bikin prokes sendiri nih. Apalagi musim di tengah-tengah pandemi katanya. Dalil juga. Untuk kemaslahatan umat katanya. Dalil nih. Ya Allah, prokes ilahi dicampakkan, dibuang di belakang mereka. Masjid diatur-atur. Ka'bah diatur-atur. Madinah diatur-atur. Prokes ilahi diobrak-abrik itu namanya. Diucar-acir. Paham gak? Ada kelompok yang demikian itu. Dan nyata. Sekarang ini kita lihat dengan kasat mata. Nggih mboten? Sedunia. Bukan rahasia umum lagi. Semuanya orang tahu. Gak dipakai kitab Allah. Petunjuk Rasulullah gak dipakai gitu loh. Bikin lockdown lah. Bikin PPKM lah. Bikin apa lagi lah gitu loh. Vaksin 1, vaksin 2 dan seterusnya. Ntar ini disiapkan nih. VCR. Kamu udah punya vaksin. Kalau perjalanan jauh harus punya VCR. Apalagi mau umrah, mau haji. Pengen umrah, pengen haji enggak? Yang benar. Donga gitu loh. Mohon sama Allah. Nanti kamu enggak kepake itu vaksin dari kita. Harus vaksin khusus internasional. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kitab Allah dibuang begitu aja. Malah mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan terkutuk. Syaitan sengaja nih memberi informasi ini loh. Cara mengatasi pandemi, cara mengatasi berbagai macam problematika hidup. Pakai ini buku namanya kalau bahasa sekarang ensiklopedi. Di zaman Nabi Sulaiman nih, kata syaitan. Itu ada buku induk. Yang mana Nabi Sulaiman itu bisa menguasai dunia. Apa gitu pertumbuhan atau jin, syaitan semuanya takluk. Manusia takluk. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman punya buku induk ini loh. Kata syaitan. Makanya ini pakai. Ini buku yang dipakai oleh Sulaiman zaman dulu. Ya Allah. Diprovokasi neng kita. Syaitan yang berprovokasi. Ikuti ini bukunya. Ceritanya nih Nabi Sulaiman itu dulu ada satu buku khusus yang diblokir. Disimpan oleh Nabi Sulaiman. Enggak dipublikasikan. Enggak disebarluaskan. Sengaja di stop, disembunyikan, dirahasiakan oleh Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena buku itu buku yang menyesatkan. Orang harus menenung orang, menyantet orang. Buku tenung, buku santet gitu loh nih. Supaya bisa menguasai dunia. Jadi pakai ilmu tenung, ilmu sihir, ilmu segala macam. Nah buku itu yang dirahasiakan Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman masih berkuasa. Jin, syaitan, iblis nggak berkutik. Nggak berkutik. Tunduk, patuh gitu loh. Cuma kutu-kutu alang toko juga tunduk. Tumbuh-tumbuhan tunduk. Angin tunduk juga. Suruh apa Nabi Sulaiman tunduk. Jin, syaitan tunduk semua. Begitu Nabi Sulaiman sudah pulang ke rahmatillah. Inna lillahi wa inna. Syaitan mulai beroperasi. Ditarik itu buku rahasia yang dirahasiakan oleh Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman diobrak-abrik nih. Kerajaannya sudah nggak ada rajanya. Diocar-acir tuh kerajaan Nabi Sulaiman untuk mencari tahu
di mana itu buku sihir disimpan. Semua sudut, semua lokasi diobrak-abrik oleh Syekh jin ifrit itu yang paling ganas. Ketemu nih di bawah singgasana kerajaan Nabi Sulaiman, dibongkar itu, disimpan di bawah tanah, dibongkar oleh setan, kemudian diviralkan ke seluruh dunia. Ini loh yang dipakai Sulaiman dulu, makanya ikuti nih buku ini. Watabau matatlos syayatin. Akhirnya kelompok-kelompok yang membuang kitab Allah tadi milih buku sihir, buku santet, buku tenung, segala macam nih. Kitab Allah dibuang wara'a dhuhuri. Na'udzubillahi min. Itu namanya provokator nih. Syaitan itu pinter untuk memprovokasi manusia supaya sesat. Ini yang dipakai Sulaiman dulu. Padahal Nabi Sulaiman nggak menggunakan itu. Buku itu disimpan, diblokir, di stop, nggak diedarkan. Paham betul? Nggak dipublikasi. Makanya Allah bilang wa ma kafara Sulaiman. Nggih betul? Nabi Sulaiman tuh nggak kafir gitu loh. Allah yang menegaskan ini. Kan setan tuh bilang ini yang dipakai oleh Sulaiman, pakai ilmu sihir segala macam. Orang kalau mau nyihir nih, mau nyantet, mau nenung, harus kafir dulu. Kamu pengen nenung si A, pengen mahabai si B biar kintil sama kamu. Kamu mahabai, kamu wiridkan terus. Ya baru akhirnya siang malam gak bisa tidur, ingat kamu terus, ya Allah, terbayang-bayang terus sama kamu. Gara-gara kamu sihir, kamu wiridkan mahabbah gitu loh. Hati-hati yang pakai mahabbah. Betul apa maksudnya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak usah gitu nggih. Kalau udah jodoh pasti datang nih. Gak usah pakai mahabbah segala macem. Sama juga itu. Pokoknya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh, rizki, pati sudah ditentukan sebelum kita lahir. Gimana? Lah kamu jual mahal, ntar gak laku-laku loh Neng. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Suka mojok-mojok. Halo yang, di mana yang? Ya Allah, kamarnya digembok, bisik-bisik. Jangan keras-keras yang, ada ibu di samping. Ya Allah, nggak usah gitulah nggih. Jaga diri, hindari segala bentuk pendekatan. Itu namanya pendekatan zina. Wala taqrabuz zina. Dilarang oleh Allah. Sekarang dibuang itu ayat, nggak dipakai. Bikin undang-undang sendiri. Pokoknya kalau pemerkosaan secara kekerasan harus ditindak. Kalau suka sama suka, no problem. Undang-undang Nadi Menteri Pendidikan yang udah diviralkan undang-undangnya. Suka sama suka boleh, no problem. Kitab Allah dibuang tuh namanya. Allah bilang wala taqrabuz zina. Dekat-dekat aja nggak boleh gitu. Sekarang hanya yang pemerkosaan dengan kekerasan aja yang mau ditindak. Kalau suka sama suka dianggap sah, legal, dilegalkan gitu loh. Itu namanya membuang kitab Allah. Bikin prokes sendiri, undang-undang sendiri. Ya Allah, terjadi nih. Menteri Pendidikan lagi. Menteri Agamanya, no problem, senyum-senyum juga. Wakilnya, tidak komen, no komen. Gak amar ma'ruf nahi mungkar. Udah terjerat sama jaringan syaitan. Gak bisa berkutik nih. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min. Ulama yang garis lurus, yang menegakkan kebenaran diuber-uber, dimusai. Makanya jangan kaget, jangan heran. Semua nabi, semua rasul juga gitu. Diuber-uber, zalimin, mujrimin, kafirin. Gebatan. Siap jadi penerus nabi? Apa penerus setan? Pengen jadi penerus setan apa penerus nabi? Penerus nabi.
Nah, siap diuber-uber loh ya. Iyalah, namanya Nabi, Nabi Muhammad aja diuber-uber. Kalau kamu jadi al-ulama warasatul anbiya harus siap mental. Siapkan keimanan kamu, keteguhan kamu. Jangan mudah diiming-imingi jabatan, kedudukan, akhirnya kamu duduk manis. Malah bikin undang-undang sendiri, Qur'annya dibuang. Na'udzubillahi min ilahuna nahtatim bilhamdalah. Thumma qala wallahu a'lamu bis hadanallahu wa iyyakum lima fi salawarido. Amin Allahumma amin. Allahumma arhamna bersama bismillah dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ja'alu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna wa ilal liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.